Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa bersemangat untuk belajar. Ananda sekalian, pada video pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas mengenai teori ketimpangan global. Nah, sebelum kita masuk kepada teori ketimpangan global, ada baiknya kita mereview sedikit materi globalisasi, bahwa ketimpangan global ini erat kaitannya dengan proses globalisasi yang terjadi. Nah, mengapa antar negara itu terjadi ketimpangan? Ada negara yang sangat kaya, ada negara yang sangat dominan, sementara di sisi lain ada negara yang tergolong miskin dan secara politik tidak memiliki kekuatan. Nah, inilah kita akan jelaskan melalui teori ketimpangan global. Baiklah Ananda sekalian, ada 6 teori ketimpangan global. Yang pertama adalah teori kolonialisme, kemudian teori sistem dunia, yang ketiga teori ketergantungan, selanjutnya pendekatan struktural, kemudian teori fungsionalis, dan yang terakhir adalah teori pertumbuhan neoklasik. Nah, bagaimana masing-masing teori ini menjelaskan ketimpangan yang terjadi di dunia ini berdasarkan perspektif masing-masing teori tersebut. Baiklah, kita akan mulai dari teori kolonialisme. Nah, menurut teori kolonialisme, bahwa ketimpangan yang terjadi di dunia ini karena terjadinya proses kolonialisme di muka bumi. Nah, teori ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Kemudian teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Kegiatan ini diawali oleh negara-negara industri, negara-negara kapitalis. Nah, teori kolonialisme ini erat kaitannya dengan revolusi industri. Setelah terjadinya revolusi industri, maka muncullah negara-negara kapitalis di muka bumi ini. Kemudian negara kapitalis itu ingin menjadikan negara-negara lain sebagai koloni mereka. Nah, apa tujuan dari kolonialisme itu? Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau negara induk. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa negara-negara koloni atau negara-negara yang pernah dijajah ini mengalami keterbelakangan jika dibandingkan dengan negara-negara yang melakukan kolonialisme tersebut atau negara-negara yang melakukan penjajahan itu. Nah, inilah penyebab ketimpangan global menurut teori kolonialisme, di mana negara-negara industri, negara-negara kapitalis membutuhkan negara-negara lain sebagai koloninya untuk tempat mereka menjual produk-produk mereka, juga untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut untuk keuntungan negara kapitalis tersebut. Nah, inilah teori kolonialisme. Kemudian yang kedua adalah teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein yang menganalisis bagaimana industrialisasi ini menghasilkan 3 kelompok bangsa. Yang pertama adalah negara inti atau negara dominan, yaitu negara yang telah lebih dahulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. Kemudian negara semi-periferi atau disebut juga semi-periferal, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Kemudian yang ketiga adalah negara periferi atau periferal, yaitu negara pinggiran. Nah, negara inti ini contohnya seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, kemudian Jepang, dan juga Jerman. Nah, itu tergolong ke dalam negara inti. Kemudian negara semi periferi ini seperti Indonesia. Mari sama-sama kita lihat peta klasifikasi negara-negara di dunia . Nah, seperti Ananda lihat pada peta ini yang warna biru ini adalah negara-negara inti negara-negara dominan. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah negara semi-periferi, dan yang berwarna merah adalah negara periferi. Nah, Indonesia sendiri tergolong ke dalam semi-periferi, artinya negara yang bergantung kepada perdagangan negara inti. Nah, inilah teori sistem dunia. Nah, kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah teori ketergantungan atau dependensi. Teori ketergantungan menganggap bahwa keterbelakangan suatu bangsa sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional.
Nah, ini penyebabnya ya, sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Nah, teori ketergantungan ini melihat bahwa di dunia itu ada negara dunia pertama ya. Negara dunia pertama, kemudian ada negara dunia kedua, dan ada negara dunia ketiga. Nah, negara dunia pertama adalah negara-negara kapitalis, sedangkan negara dunia kedua adalah negara komunis, dan negara dunia ketiga adalah negara yang berkembang. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana ya negara-negara kapitalis ya atau pengusaha-pengusaha dari negara dunia pertama, dari negara-negara kapitalis berusaha untuk menjalin hubungan atau bersekutu dengan pemimpin penguasa dari negara dunia ketiga untuk mempertahankan kedudukan mereka di negara dunia ketiga tersebut ya, untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, inilah yang dimaksud bagaimana ketimpangan di dunia ini tercipta karena ketergantungan yang diciptakan oleh ya negara dunia pertama atau perusahaan-perusahaan kapitalis yang berasal dari negara dunia pertama dengan elit politik atau pemimpin dari negara dunia ketiga. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang kebergantungan dunia ketiga ya. Ini hampir sama dengan teori sebelumnya, berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Nah, pendekatan struktural ini mengatakan bahwa secara struktur ya, secara struktural ya, secara strata, memang negara-negara dunia ketiga ya yang berada pada level bawah ini sengaja dibuat tidak berdaya ya, karena negara dunia ketiga ini fungsinya sebagai pengekspor bahan-bahan mentah yang kemudian diolah oleh negara dunia pertama, oleh negara-negara kapitalis ya. Nah, akhirnya apa? Negara-negara dunia ketiga ini tidak mendapatkan keuntungan yang banyak ya, atau mereka hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit ya. Bahkan mereka kehilangan keuntungan itu dari sistem yang sengaja diciptakan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendekatan struktural. Bagaimana struktur ini diciptakan sedemikian rupa sehingga merugikan negara-negara dunia ketiga. Nah, kita akan lanjut. Teori berikutnya adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Ketimpangan sosial dan stratifikasi sosial menurut pandangan ini menyebabkan meritokrasi yang berdasarkan kemampuan. Nah, apa itu meritokrasi? Meritokrasi merupakan sistem yang stratifikasi sosial yang berdasarkan kepada keahlian ya, di mana status didasarkan atas keahlian yang dimiliki. Nah, jika kita kembali kepada konsep negara, maka negara-negara yang berfungsi, misalkan ya dalam bidang otomotif, maka negara-negara yang berperan atau berfungsi sebagai produsen ya, sebagai produsen, kita ambil contoh produsen otomotif dunia, salah satunya adalah negara Jepang ya. Nah, ini berfungsi sebagai produsen otomotif. Bahkan produk-produk otomotif Jepang ini sudah digunakan di wilayah Indonesia ya, dan juga hampir di seluruh wilayah dunia. Nah, ini adalah bukti bahwa Jepang telah memainkan fungsinya, telah berfungsi ya secara meritokrasi ya, sebagai keahliannya ia merupakan negara produsen otomotif. Nah, bukan hanya otomotif, Jepang juga produsen di dalam bidang elektronik contohnya. Nah, inilah bagaimana ketimpangan yang terjadi di dunia karena masing-masing negara itu memiliki fungsi tersendiri. Nah, sementara Indonesia ya ini menjadi konsumen dari produk-produk otomotif yang dikembangkan oleh negara Jepang. Nah, inilah teori fungsional. Kemudian kita lanjut teori konflik ya. Mengapa adanya ketimpangan di dunia? Teori konflik mengemukakan bahwa ketimpangan akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang lemah ya. Karl Marx sebagai tokoh teori konflik memandang bahwa kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Nah, adanya dominasi dari negara-negara yang kuat, baik itu secara ekonomi atau politik, kepada negara-negara yang lemah. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang ada di dunia ini. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya teori pertumbuhan neoklasik.
Teori ini memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, seperti yang kita lihat sekarang bahwa negara-negara maju ya, seperti Amerika, negara-negara Eropa, merupakan negara-negara yang sudah terlebih dahulu melakukan pembangunan ekonomi ya, melakukan pembangunan ekonomi nasional. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, contohnya dalam bidang infrastruktur ya, negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian negara seperti Kanada, mereka sudah lebih dahulu membangun infrastruktur yang baik sehingga perekonomiannya bisa berkembang. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa ya negara-negara yang tergolong negara dunia ketiga tertinggal dengan negara-negara tersebut karena mereka sudah lebih dahulu melakukan pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi nasional mereka. Nah, inilah bagaimana terjadinya ketimpangan sosial menurut teori pertumbuhan neoklasik. Baiklah Ananda sekalian, kita sudah mempelajari teori-teori tentang ketimpangan sosial pada kesempatan ketimpangan global ya, ketimpangan global pada kesempatan kali ini. Jika Ananda memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar, dan jika Ananda merasakan bahwa video ini bermanfaat, silakan acungkan jempolmu ke atas ya, dan jangan lelah untuk berbagi video ini. Kemudian terima kasih Ananda telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sukses selalu untuk Ananda sekalian, dan jangan lupa silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.